씨발 니들 뭐 지금 구경 났냐? 어떻게 좀 해봐 이 새끼들아! 너 봤냐 지금? Sebuah film berjudul The Witch tahun 2022 ini merupakan lanjutan film dari part sebelumnya, yang dimana ini tetap berkaitan dengan sebuah eksperimen percobaan laboratorium untuk menjadikan manusia super yang memiliki kemampuan di atas rata-rata manusia normal, yang dapat dianggap sebagai generasi terbaru yang dapat merubah masa depan. Cerita diawali dengan memperlihatkan wanita yang baru bangun dari mimpi buruknya, yang di sini ia terlihat sedang dalam perjalanan untuk liburan bersama teman-temannya, di mana di sini mereka terlihat sangat bahagia dengan keberangkatan mereka kali ini. Perjalanan kali ini memakan waktu yang cukup lama, sehingga di saat mereka semua tertidur pulas, sang gadis yang tidak tidur ini pun menyaksikan ada gerak-gerik yang mencurigakan dari Pak Supir yang sepertinya bolak-balik memperhatikannya, yang dimana temannya pun yang sudah tahu akan hal tersebut dan mengatakannya agar jangan menghiraukannya. 야, 신경 쓰지 마. 하지 마. 장주임 저 변태 새끼. Dan benar saja ketika mereka sedang tertidur itulah Pak Supir dan teman-temannya kini membawa mereka ke dalam sebuah tempat pertambangan, yang dimana di sini bisa kita lihat mereka ternyata menargetkan si wanita tersebut dan membawanya kepada bosnya dan menghabisi seluruh teman-temannya tanpa memiliki rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Saat ia terbangun, di sini kita akan melihat ternyata ia telah dibawa ke markas khusus, yang dimana di sini kita akan menyaksikan kembarannya Dr. Bike yang pernah kita lihat di akhir video part sebelumnya, dan ternyata sang gadis ini diketahui sedang dalam keadaan mengandung, sehingga sudah bisa kita tebak tujuan kembaran Dr. Bike ini pasti ingin menjadikan anak yang berada dalam kandungan si gadis untuk dijadikan sebagai bahan percobaan. Beralih ke tempat lain, di sini kita akan melihat agen khusus yang diketuai oleh Tuo, yang merupakan salah satu organisasi sama halnya seperti kembarannya Dr. Bike, di mana di sini mereka melakukan pembantaian besar-besaran terhadap subjek percobaan, yang setelah mereka yakin semua subjek sudah mereka ratakan, ternyata ada salah satu gadis yang masih hidup dalam insiden tersebut dan mereka tidak mengetahuinya. Setelah kejadian pembantaian tersebut dilakukan, ternyata hal ini langsung diketahui oleh agen khusus kembaran Dr. Bike yang bernama Direktur Zhang, di mana ia langsung menyampaikan kepada beliau bahwa laboratorium mereka yang berada di Shanghai telah dibantai oleh agen Tuo. Dalam hal ini tidak dijelaskan kenapa mereka berselisih, namun yang menjadi masalah besar adalah setelah peristiwa pembantaian tersebut, ternyata gadis yang dijadikan subjek percobaan oleh kembarannya Dr. Bike berhasil selamat dan berjalan keluar meninggalkan laboratorium mereka. 제 발로 걸어 나갔어요. Gadis percobaan yang berhasil selamat dari pembantaian terlihat berjalan kaki meninggalkan tempat percobaan menelusuri hutan, di mana setibanya ia berada di jalan lintas, tiba-tiba hampir saja ia ditabrak oleh mobil yang melintasi jalan ini, di mana Pak Supir yang kasihan bermaksud memberikannya tumpangan. Di sini ternyata sudah ada wanita yang mereka culik, di mana wanita tersebut mengatakan agar jangan melibatkan sang gadis dalam hal ini. 아무 상관없는 애잖아. 왜 데려가는 건데? 아주 그냥 씨발 개 양아치 새끼들아! 빨리
Di sini kita akan melihat kekuatan yang sebenarnya dari sang gadis percobaan, di mana ketika ia merasa terganggu atas pertanyaan-pertanyaan dari Pak Supir, seperti kamu dari mana, dengan siapa, semalam berbuat apa, dan sesaat Pak Supir memastikan apakah benar darahnya ini yang di bajumu, tiba-tiba 정신병원 같은 데서 입히 ya, akhirnya mereka pun meluncep ke jurang, di mana si wanita yang diculik tersebut, kita panggil saja namanya Kyung Hee, bisa selamat karena ia memakai safety belt. Dan di saat bersamaan, ia bermaksud untuk menghentikan sang gadis yang berupaya menghajar Pak Supir yang masih hidup. 아니야. 하지 마. Di sini sebenarnya Kyung Hee ingin meninggalkan sang gadis, namun karena masih memiliki rasa kemanusiaan, ia pun membawanya meninggalkan tempat ini. 같이 가자, 나랑. Gadis ini kemudian dibawa Kyung Hee berobat ke dokter untuk diperiksa, dan saat akan dilakukan pemeriksaan, ternyata didapati banyak sekali bekas luka pada tubuhnya, sehingga Pak dokter yang memeriksanya pun terheran-heran bagaimana bisa sang gadis bisa bertahan hidup dengan kondisi luka seperti ini. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan aksi pembantaian yang dilakukan oleh ketua dari agen khusus kembaran Dr. Baik yang sudah tidak bekerja sama lagi dengannya. Ia bernama, kita panggil saja Ketua Hyun, di mana di sini ia membantai para subjek percobaan ini sendirian dan berhasil keluar, yang dijemput oleh anggotanya sendiri. Yang kelihatannya anggotanya ini seperti sosok pecinta sesama jenis, di mana ia cukup kesal dibuat Ketua Hyun, di mana ia selalu mengatakan umpatan terkait pekerjaan yang selama ini ia lakukan. Then give me back the iPad. You don't even use it. And that was the latest model. Did that on purpose. Seki. That's a curse word, right? That's the F word, right? Saat Ketua Hyun sedang membersihkan luka dari insiden pembantaian yang dilakukannya, ternyata para agen khusus di episode kali ini dibuat sama halnya dengan subjek percobaan, di mana tatkala ia bisa dengan mudahnya mengambil peluru yang nancap di badannya menggunakan tangannya sendiri, dan tentunya ini potensi dolar kuning. Namun kita bisa lihat kekurangan dari agen subjek percobaan ini, yaitu tidak seperti gadis yang telah sempurna di awal, di mana di sini ketika ia merasa tidak enakan di badannya atau merasa sakit, maka seluruh badannya akan mengeluarkan pembuluh darah yang membesar dan tentunya menjalar. Sang gadis yang telah diobati oleh Pak Dokter, walaupun sebenarnya ia sembuh sendiri, kini ia dibawa oleh Kyung Hee ke rumahnya, di mana saat dalam perjalanan ia terlihat sangat antusias melihat pemandangan, seakan seperti tak pernah ada orang yang pernah ke rumahnya dan mendapat perhatian khusus dari laki-laki buaya darat. Setibanya di rumah, di sini kita akan diperlihatkan dengan sosok seorang adik dari Kyung Hee yang bernama Degil, di mana ketika ia melihat bekas luka yang ada di wajah kakaknya, tiba-tiba 아니야, 괜찮아. ya, hampir saja adiknya ini mungkin bisa tewas dalam hitungan detik apabila tidak dihalangi oleh kakaknya. Dan di sini untuk pertama kalinya kita akan lihat sang gadis percobaan, walau ia kuat dalam hal perlawanan, namun tidak dalam urusan makanan. Yang ketika kakak dan adik bertengkar masalah makanan yang mungkin dirasa tidak enak, disitulah gadis ini berkesempatan melahap semua makanan yang ada, sehingga Kyung Hee pun merasa jadi agak senang karena makanan buatannya akhirnya ada juga yang mau memakannya, walau mungkin rasanya agak cempreng. Keesokan harinya, kembaran Dr. Baik terlihat sedang bersama agen khususnya, si Ketua Hyun, di mana dia di sini menyampaikan kalau sebenarnya ada subjek percobaan yang telah berhasil selamat dan keluar dari labor, dan selama ini ia berkeliaran entah kemana. Dan ternyata di sini kita lihat sang gadis yang berhasil keluar tersebut adalah subjek percobaan yang sebenarnya hasil cloning yang dilakukan di labor, di mana ketika mereka menemukan inang yang dianggap sempurna, mereka langsung mengambil sampel embrionya untuk kemudian di cloning.
dan ia menyampaikan kalau hasil cloning kali ini sangat berbahaya. Oleh karenanya ia mengutus si ketua Hyun dan anggotanya untuk membereskannya. Di sini ia juga memberikan alat khusus untuk mendeteksi keberadaan subjek percobaan, yang dimana pada kali ini subjek percobaan yang mereka lakukan ditanamkan chip di kepalanya supaya mudah untuk menemukan keberadaan mereka. how do you use this? Huh? What? Di sini, saat ketua Hyun sedang membicarakan tentang cara apa yang harus dilakukan untuk dapat menemukan si gadis, ternyata mereka telah diikuti oleh anggota agen khususnya Direktur Jang, yang dimana mereka yang telah menyadari akan hal tersebut langsung membawa mereka ke dalam hutan dan bermaksud akan membantai mereka. Dan ketika ketua Hyun dan anggotanya berhasil sembunyi, tiba-tiba di sini, anggota ketua Hyun menawarkan kesepakatan agar tidak memakai kekerasan, di mana ketika ia terlihat dianggap terlalu banyak bacot oleh mereka, tiba-tiba 안녕하세요. 반갑습니다. ya, ternyata mereka lebih memilih pakai kekerasan, di mana pertarungan ini terlihat sebenarnya nggak imbang karena 2 lawan 1. Namun ternyata akhirnya mereka semua pun kalah. Dan di sini si ketua Hyun menyampaikan, panggilnya ketua klan kalau mau melawan aku, jangan kayak klan ini, nggak imbang. 저 앞에 버스 다니더라. 가. Di sini, di saat sang gadis duduk termenung karena kekurangan job, karena dari tadi jarang ditampilkan, dan seperti sudah menjadi ciri khas subjek percobaan, di mana ada saat ia pasti mengalami pening-pening di kepala dikarenakan ketergantungan dari obat serum, yang ketika ia mulai mengingat kejadian di mana ia dulu waktu dalam masa percobaan, di sini terlihat akibat kejadian pening-peningnya, seluruh benda di sekitarnya mengalami keanehan, di mana bisa pula jam di dinding dibuatnya tidak bergerak, dan debu-debu di bantal yang jarang dibersihkan pun kelihatan tidak jadi bertaburan. Itu semua dikarenakan saat ia dalam fase-fase pening ini, semua benda di sekitarnya juga ikut mengalami keanehan. Di saat bersamaan, muncullah bos dari sekelompokan penculik yang pernah dibantai sebelumnya oleh gadis ini waktu di mobil, di mana di sini ternyata si bos ini merupakan paman dari Kyung Hee, yang ternyata di sini kita tahu Kyung Hee ini merupakan pindahan dari Amerika yang sebelumnya karena kasus sehingga diusir dari negaranya. Tidak dijelaskan kasusnya kenapa, tapi yang pasti kedatangan si bos ini ingin menagih warisan bapaknya, yang dimana lokasi tempat tinggal Kyung Hee ini sangat strategis dari pemukiman, sehingga nantinya kalau dijual akan mendapatkan nilai rupiah yang sangat tinggi, dimana karena merasa abangan, si bos pun berusaha mengambil secara kekerasan. Dan di sini juga ia ingin sekaligus memberi pelajaran karena Kyung Hee telah membantai anggotanya, sekaligus menanyakan dengan siapa ia melakukan itu, pakai alat apa ia membantai mereka, dimana ketika Kyung Hee ini berusaha menutupi bahwa ia berkata dia melakukannya sendirian, si bos pun geleng, mana mungkin kau bisa ngelawan anak buahku sendirian, kau aja pun pakai senapang nggak bejus. Dan saat si bos terus-terusan mendesak agar Kyung Hee ini menandatangani surat pindah nama lahan dan agar berkata jujur, tiba-tiba ya, muncullah si gadis percobaan yang uju-uju udah di atas genteng, dimana di sini mereka panik dan menyarankannya agar segera turun. Namun tiba-tiba 야, 위험해! 떨어지겠다! 야, 너 내려와! si gadis mendarat dengan sempurna, dimana si bos yang terkejut mengatakan, 소커스야? si gadis pun mendatangi pelaku yang menyakiti Kyung Hee dan gadis percobaan ini dengan gaya santainya menempeleng mereka satu persatu, yang di sini kita bisa lihat betapa mudahnya ia memecahkan pentungan dengan satu tangannya, menendang mobil dengan kaki kanannya, dan saat anggota si bos tak sanggup lagi melawannya, kini si bos lah yang akan menjadi korban. Namun saat ia akan dibantai, muncullah Kyung Hee yang berusaha menghentikannya dan mengatakan kalau dia udah nggak apa-apa. 나 괜찮아 이제.
Keesokan harinya, Direktur Jang yang pernah dibantai anggotanya akhirnya mendatangi Ketua Hyun, di mana mereka sebenarnya sudah lama saling mengenal, yang mereka sempat pula menjalani hubungan asmara. Namun dikarenakan ada hutang yang masih belum dibayar, sehingga membuat mereka akhirnya berpisah. Di sini Ketua Hyun akhirnya menyampaikan untuk jangan pernah bertemu lagi dengannya, dan saat akan berpisah, 진짜 그냥 이러고 가냐? 아니면 뭐 할까요? 가. 탈표 가. 조심해서 가. 쟤 빨리 차 돌리라 그러고. di sisi lain, akhirnya agen khusus yang diketuai oleh Tuo ini hampir tiba di lokasi penargetan, yaitu untuk menjumpai sang gadis untuk dibantai. Namun di sini mereka sempat terlihat akan bertengkar gara-gara kesalahan mereka di awal yang tidak memastikan si gadis apakah udah modar apa belum, yang dimana si laki-laki ini pun hampir jadi korban karena salah cakap dengan mengatakan padahal udah kita tembaknya kan kepalanya, dan akhirnya ia pun jadi patung seketika akan dibantai. Kembali ke kediaman sang dokter, di mana di sini ia kedatangan si bos yang pernah datang ke rumah si Kyung Hee, yang mana si bos menyadari bahwa dokter ini telah membuat praktek ilegal lagi, yaitu di mana ia pernah mengobati si gadis percobaan. Dan di sini si dokter dituntut untuk menceritakan tentang semua yang diketahuinya mengenai si gadis percobaan, dan dokter ini pun mengatakan kalau ia tidak tahu apa-apa akan hal tersebut. Namun dikarenakan bos tahu kalau si dokter menyembunyikan kebenarannya, sehingga si bos yang merasa dibohongi langsung memotong jari sang dokter, yang pada akhirnya di saat akan berangkat ke toko untuk berbelanja, di sini sang adik bermaksud mengajak sang gadis untuk membuat konten. Namun dikarenakan si gadis ini hanya hobi makan, yang membuat ia hanya fokus melihat makanannya saja. 아우 씨. 뭐 깸이야 그냥 Setibanya di toko, di sini untuk pertama kalinya sang gadis melihat banyak sekali berbagai macam makanan yang hal ini tidak pernah dijumpai semasa hidupnya, yang dimana saat ia berjalan-jalan, ia tak sengaja melihat sekumpulan orang yang sedang menikmati makanan tester. Di sini, ia yang memang dari setelan pabrik didesain untuk kuat makan pun menyantap seluruh makanan tester tersebut, dan membuat orang lain yang berada di sekitarnya merasa perik terhadap kelakuannya. Saat yang sama, muncullah panggilan telepon dari sang dokter untuk memberitahu tentang keadaannya, yang dimana di sini kita tahu akibat kelakuan si bos tadi kepadanya hingga membuat jari tangannya putus satu persatu. Di sini sang dokter mengatakan kepadanya untuk membiarkan sang gadis pergi dari rumahnya, karena dia telah tahu bahwa si bos atau pamannya tersebut akan berbuat hal yang lebih parah ketika sudah merasa dirinya akan diancam. 붙기는 한다니까 그거면 됐지. Saat akan balik menjemput adik dan sang gadis, muncullah Ketua Hyun dan anggotanya, di mana di sini Ketua Hyun menyampaikan kalau dirinya sudah mengetahui si gadis bersamanya selama ini, dan ia berusaha memberitahu bahwa sang gadis adalah salah satu subjek percobaan yang sangat berbahaya, yang dimana ia bisa berubah kapan saja. Yang di sini Bos Hyun menyampaikan agar ia segera mengusir gadis tersebut dan lebih baik meninggalkannya. Di sini ternyata si paman langsung menghubungi agen khusus yang mencari sang gadis, yaitu agen Tuo, di mana saat ia sedang menjelaskan tentang sang gadis yang bisa terbang dan menendang mobil dengan mudahnya, dan saat ia kemudian masuk ke dalam kantornya, tiba-tiba 됐고 원샷. ya, ternyata agen tua yang dihubungnya sudah berada di kantornya sejak tadi ia menelpon, di mana di sini ia hampir tercirit tatkala ia menyaksikan semua anggotanya di dalam telah tiwas, dan ia disuruh menutup pintu ketika ponselnya telah diremet. HP bau. Saat duduk itulah bos Tuo dari agen khusus ini menanyakan tentang keberadaan sang gadis, di mana saat ia berkata, "Kalau ku kasih tahu, kau bunuh aku." Dan si agen pun menjawab, "Mau kau kasih tahu atau enggak, kau tetap kubunuh. Tapi bedanya, kau enggak akan kukuliti." Hahaha, mamam. Saat si paman akan dibunuh, ternyata ia berhasil meluluhkan hati bos Tuo, mungkin karena dia janda, yang dimana si paman berupaya mengajaknya berdiskusi untuk mencapai kesepakatan, dan menganggap kalau ia kemungkinan bisa aja berguna untuk mereka. 잘 들어봐줄 것도 같은데, 안 그래? Di sisi lain, di sini terlihat betapa si Degil sangat ingin membuat konten YouTube supaya dapat cuan, sama seperti saya.
di mana ia berusaha meyakinkan sang gadis apabila ia mau menunjukkan kekuatannya, si gadis pun dijanjikan bisa makan sesuka hati makan makanan yang diinginkannya. Si degil ini pun sangat antusias menjelaskan akan keuntungan kalau nanti ini berhasil, dan sang gadis yang ikut merasa bahagia pun tak sengaja membuat adegan yang pernah ia lakukan sebelumnya, di mana ia bisa menghentikan waktu dan membuat segala macam benda di sekitarnya berterbangan, yang hal ini cukup membuat si degil merasa bangga akan keberadaannya. 어떻게 하는 거야 이거? Di sini, Ketua Hyun yang telah menyadari keberadaan sang gadis kini menyusun strategi dari kejauhan bersama teman-temannya, di mana ia telah menyiapkan segala macam alat-alat pertempuran, yang di sini ia juga menyiapkan rudal khusus untuk menembak sang gadis dari kejauhan. Saat bersamaan, pasukan Tuo dan timnya pun kini menuju tempat sang gadis atas informasi dari si paman kampret untuk menghabisi sang gadis tersebut. Kini Kyung Hee lah yang mulai khawatir karena tahu akan kedatangan mereka, yang di saat sang adik mengajak sang gadis melihat kembang api di malam tahun baru, ia pun langsung gercep menyarankan agar sang gadis pergi jauh dari tempat ini sebelum mereka datang. 도망쳐 빨리. Akhirnya tibalah pasukan si paman dan agen khusus Tuo di rumahnya. Di sini Kyung Hee keluar membawa senapan andalannya dengan maksud mencegahnya, yang dari kejauhan terlihat pasukan agen Ketua Hyun sudah bersiap-siap dengan rudalnya, yang ketika adik menyarankan agar sang gadis untuk pergi duluan ke hutan, si paman mulai muak akan hal ini pun akhirnya menembak si Kyung Hee dan akhirnya rudal pun diluncurkan tepat ke atap rumah sang gadis berada, di mana hal ini akan menjadi sangat menegangkan saat mereka semua akan berebut dan bertengkar untuk mendapatkan sang gadis tersebut. Pertarungan pun terlihat sengit, di mana salah satu agen Tuo berhasil melukai agen Hyun, di mana ketika pertarungan berlanjut, agen Tuo berupaya membuat duel ini menjadi seimbang dan tidak jadi menggorok lehernya. Saat agen Tuo berhasil menghabisi agen Hyun, tiba-tiba muncullah Ketua Hyun yang menerjangnya, yang dimana si paman sedang berupaya menghabisi sang adik dan 야 깡패 새끼들. ia pun ditembak oleh Ketua Hyun, di mana di sini Ketua Hyun memilih tidak menyakiti anak kecil, yang dimana agen Tuo yang menyaksikan ini pun akhirnya menunjukkan kekuatannya karena dianggap telah ikut campur pada urusan mereka. Akhirnya antara agen ini pun bertempur, di mana di sini agen Hyun cukup kewalahan karena pergerakan lincah dan kekuatan yang full power dari agen khusus Tuo ini, di mana mereka hanya mengandalkan senapang angin untuk mengimbangi kecepatan mereka, pun tak satu pun ada yang mengenainya. Di mana saat mereka beradu fisik inilah Ketua Hyun mengambil kesempatan untuk mengunci lehernya dan saat bersamaan ketika agen Hyun sudah kewalahan menghadapi agen Tuo ini, muncullah si paman yang sekarat yang berusaha menembak sang adik, dan pada akhirnya akhirnya muncul kembang api tahun baru yang membuat seketika sang gadis akhirnya terbangun. Dan di sini kita akan menyaksikan betapa di luar nalarnya kekuatan sang gadis ini, yang ketika salah satu dari mereka ada yang tercampak ke hutan dan berhasil menemukannya. Di sini sang agen Tuo kelihatan sangat bersemangat akan membunuh sang gadis. Tiba-tiba kembali ke Ketua Hyun yang udah nggak tahan ingin membunuh sang paman yang telah membunuh anak kecil, dan saat akan menggorok lehernya, tiba-tiba ia pun harus berhadapan kembali dengan agen Tuo, di mana saat ia berhasil menusuk leher agen tersebut, muncullah teman-teman yang lain yang akhirnya
Saat mereka sudah sama-sama lempoh, muncullah sang gadis dengan menyeret agen tua yang berhasil dibunuhnya, di mana hal ini cukup membuat mereka tercengong. Tatkala dengan kejadian pertempuran sehebat ini, muncullah seorang dengan wajah pelontongan ke hadapan mereka, yang di sini mereka tak tahu kalau sebenarnya sang gadis ini sangat berbahaya. 是他调度不掉我们，是吗？ Di sini sang gadis kemudian memberi pelajaran kepada sang paman dengan menginjak kakinya, yang kemudian sang agen meremehkan dengan mengatakan apa sebenarnya istimewanya kenapa mencarinya selama ini, dan tiba-tiba ya, di sini mereka kelihatan tidak ada apa-apanya. Betapapun mereka sekuat tenaga memberikan perlawanan, sang gadis hanya dengan kekuatan yang gak seberapa sanggup untuk mengalahkan mereka. Kini tinggallah satu agen tua yang berupaya melawan sang gadis, di mana ketika ia berupaya melakukan perlawanan, yang akhirnya ia sendirilah yang harus tiwas dengan sangat mengenaskan. Dan betapa terkejutnya kita tatkala di akhir-akhir ini muncullah si Jae-yoon yang dari episode sebelumnya, di mana di sini ia mengatakan kalau sang gadis ini adalah adik kandungnya sendiri, dan ia ternyata adalah bos besar dari agen tua ini, yang di mana ia hanya menyuruh anggotanya untuk menangkapnya, bukan membunuhnya, dan sang anggota pun harus maut darinya. Ternyata sedari awal Jae-yoon ini telah mengamati pergerakan sang adik, di mana ia hanya mau memastikan kalau ini apa benar adalah adiknya. Di sini sang gadis kelihatan tak berdaya ketika ia melihat orang yang bersamanya selama ini telah wafat, dan si Jae-yoon menawarkan satu buah serum yang bisa mengembalikan salah satu dari mereka, namun nantinya ketika hidup tidak akan bisa normal kembali. Di saat itulah si gadis dibuat pingsan oleh kakaknya dengan tujuan akan dibawa untuk menemui ibu kandung mereka. Tamat, ending yang cukup mengemengkan. Di akhir film, kita akan diperlihatkan dengan Jenderal Baik yang sedang bercakap-cakap sama ibunya si Jae-yoon dan si gadis, di mana di sini ia mengatakan kalau nantinya mereka akan datang menemui sang ibu, yang di mana mereka harus bersiap-siap akan apa yang kemungkinan bisa terjadi waktu kedatangan mereka. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah tetaplah jadi diri sendiri sekalipun lingkungan dapat mempengaruhi. Saya Ahmad Nawawi berserta seluruh jajaran yang disangkutkan mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda yang telah menonton, dan jangan lupa tinggalkan like, subscribe-nya.